Shalom kawan-kawan, hari ini kita ketemu kembali di Rafael Channel ini, tempat kita belajar tentang berbagai hal teristimewa. Fokus utama dari channel ini adalah tentang Mazmur Tanggapan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya ingin memberikan 5 hal terkait Mazmur yang akan kita pelajari pada hari ini. Kalau kawan-kawan merasa sudah tahu, silahkan nanti di skip saja, dilewati kalau memang sudah tahu. Saya mau mengatakan demikian. Yang pertama adalah untuk merayakan Natal, liturgi kita, liturgi Roma menawarkan ada 4 nama misa ataupun 4 nama perayaan Ekaristi. Yang pertama misa sore menjelang hari raya atau sering juga dikenal dengan misa Vigili Natal. Yang kedua misa malam, yang ketiga misa fajar, dan yang keempat misa siang. Nah, misa malam, misa fajar, dan misa siang adalah warisan kuno, kawan-kawan ya. Adalah warisan kuno tradisi liturgi Romawi yang kurang lebih sudah mulai populer pada abad ke-6. Pada masa itu, pada abad ke-6 itu, sudah muncul kebiasaan di kota Roma bahwa Natal dirayakan 3 kali. Secara pastoral, ingat kawan-kawan ya, ini secara pastoral artinya melihat kebutuhan dan perkembangan yang muncul pada waktu itu. Maka secara pastoral alasannya sangat sederhana, yakni karena di Roma pada masa itu ada 2 kelompok besar umat Katolik, yakni kelompok Yahudi beragama Katolik dan kelompok Yunani perantauan yang juga beragama Katolik. Maka misa malam itu dikhususkan untuk kelompok Yahudi dan dipusatkan di gereja Santa Maria Maggiore namanya. Sedangkan pada fajar ataupun lebih tepatnya sebenarnya pada subuh hari itu dikhususkan misanya untuk kelompok Yunani perantauan dan perayaannya dipusatkan di gereja Santa Anastasia. Lalu pada siang, itulah yang ada dalam Mazmur Tanggapan itu misa siang, itu adalah misa umum yang dipusatkan di gereja Santo Petrus. Itu secara pastoral, maka dibuat pada abad ke-6 itu karena ada 2 kelompok besar ini, maka dibuatlah khusus untuk mereka, satu untuk orang-orang Yahudi yaitu di misa malam Natal, dan satu lagi untuk orang-orang Yunani yaitu misa subuh, ataupun dalam buku kita disebut juga misa fajar. Sedangkan untuk misa siang itu adalah misa umum. Itu semua orang, siapa saja boleh mengikuti misa itu, dan itu diperbolehkan sampai petang. Nah, secara liturgis tentu masing-masing perayaan Natal ini memang memiliki titik permenungan yang berbeda. Sebentar lagi kita akan bahas bersama-sama. Nah, itu yang pertama kawan-kawan. Jadi 3 misa itu, misa malam, misa fajar, dan misa siang itu memang warisan dari liturgi kuno kita, warisan kuno dari liturgi Romawi dengan alasan pastoral seperti yang saya sebutkan tadi. Nanti alasan liturgi akan saya jelaskan. Nah, yang satu ini yaitu misa sore menjelang hari raya Natal ataupun misa Vigili Natal. Itu konon ceritanya adalah buah dari pembaruan liturgi sesudah Konsili Vatikan kedua. Itu yang pertama kawan-kawan ya. Jadi pada poin pertama ini kita bisa mengerti bahwa mengapa ada 4 misa dalam liturgi Romawi ataupun liturgi Katolik berituskan Roma. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah pada tanggal 24 Desember dilakukan ataupun dilaksanakan misa Vigili Natal. Misa ini diadakan sore menjelang hari raya Natal. Sering juga misa ini dianggap oleh sebagian umat sebagai misa malam Natal, padahal tidaklah demikian. Mengapa? Karena misa Vigili Natal dilaksanakan sebelum atau sesudah ibadat sore. Ibadat sore itu sendiri dilaksanakan pada jam 6 sore. Maka misa ini dilaksanakan sebelum atau sesudah jam 6 sore. Kalau dirayakan sesudah jam 6 sore, maka perayaannya akan jatuh sampai ke malam. Sehingga kawan-kawan, banyak paroki memang meniadakan misa Vigili ini dan langsung merayakan misa malam Natal. Bagaimana dengan mazmurnya? Nah, terkait dengan Mazmur Tanggapan, maka Mazmur Tanggapan untuk malam Natal yang dipakai bukanlah mazmur misa menjelang hari raya Natal, melainkan misa hari raya Natal malam. Kalau dalam buku Mazmur Tanggapan edisi yang baru itu ada dalam halaman 16. Mazmur itulah yang harus dipakai pada perayaan malam Natal.
Mungkin kita akan bertanya, loh kok bisa? Nah, penjelasannya demikian. Ini poin ketiga ya kawan-kawan ya. Misa malam dalam tradisi liturgi itu sebenarnya dilaksanakan pada tengah malam peralihan dari tanggal 24 ke tanggal 25 Desember. Kalau kita ingat dalam kisah Natal, kita mengingat para gembala yang berjaga ketika semua orang tidur. Maka kita pun berkumpul di gereja untuk merayakan kelahiran Yesus ketika kita biasanya pada jam itu sudah tidur dengan lelap. Nah, hal ini tentu tidak akan kita rasakan kalau kita merayakan malam Natal sesudah jam 6 sore, saat dunia juga masih ramai dengan segala kegiatannya. Tidak ada kesucian ataupun kesenyapan malam seperti yang sering kita nyanyikan saat lagu Malam Kudus. Malam Kudus, sunyi senyap. Bagaimana mau sunyi senyap kalau misalnya pun masih ramai orang dengan kegiatannya, dunia pun masih dengan hiruk pikuknya. Kesunyian dan kesenyapan itu tentu tidak akan kita dapat. Namun ya kawan-kawan, itulah tantangan pastoral, karena memang agak kesulitan juga kita mengumpulkan umat pada jam-jam 11 malam ataupun jam 12 malam untuk ke gereja merayakan malam Natal. Tetapi dalam sejarah itulah yang terjadi. Itulah sebenarnya yang terjadi. Misa malam Natal itu ya misa pada peralihan tanggal 24 menuju ke tanggal 25. Nah, selain soal waktu pelaksanaan, maka pada misa malam Natal ini juga dinyanyikan ataupun didaras ataupun dibacakan apa yang kita kenal dengan sebutan maklumat Natal, ataupun dalam bahasa Yunani dan Latinnya disebut kalenda. Maklumat Natal itu menggantikan saya mengaku dan Tuhan kasihanilah. Kapan itu dinyanyikan? Yakni sesudah kata pengantar dan sebelum kemuliaan. Disitulah dinyanyikan kalenda ataupun maklumat Natal. Untuk maklumat Natal ini sendiri, silahkan kita lihat dalam video di Rafael Channel, terutama supaya kita mudah melihatnya. Silahkan buka playlistnya untuk Mazmur Tanggapan edisi baru. Di sana sudah dengan cukup jelas dibuat judulnya Maklumat Natal. Silahkan dilihat yang mana itu. Nah, sekarang kita mau masuk ke poin keempat. Itu tadi misa pada malam hari ataupun misa hari raya Natal malam kalau dalam buku Mazmur kita. Nah, kalau untuk misa hari raya Natal Fajar itu mengambil inspirasi dari reaksi para gembala yang melihat penampakan para malaikat yang mewartakan kelahiran Yesus. Pada malam hari itu terjadi. Sebelum fajar, mereka bergegas ke Bethlehem mencari bayi yang baru lahir itu seperti yang diwartakan oleh para malaikat kepada mereka. Dikatakan sebelum fajar, maka secara waktu misa ini dilakukan sebenarnya pada subuh hari. Subuh itu kalau tidak salah jam 5 mungkin ya, jam 5 pagi, jam 6 pagi. Kalau jam 7 sudah pagi disebut ya. Tapi nampaknya gereja justru membuat misa hari raya Natal ataupun fajar ini kadang jam 7 pun masih dipakai mazmurnya Mazmur Hari Raya Natal Fajar, ataupun jam 8. Lewat dari situ baru dipakai misa Hari Raya Natal untuk siang. Untuk misa Hari Raya Natal Fajar ini saya telah menjelaskan bahwa ini inspirasinya dari para gembala yang melihat penampakan para malaikat dan pergi sesuai dengan apa yang mereka dengar dari para malaikat itu. Seperti lagu kalau kita ingat, gembala pergilah cepat-cepat menuju Bethlehem. Mungkin kita mengingat ataupun mengetahui lagu itu ya. Jadi inspirasinya dari sana sehingga ada yang disebut dengan misa hari raya Natal Fajar. Nah, sekarang yang terakhir, yang poin kelima, misa siang hari, misa hari raya Natal siang. Ini mengacu pada terang sinar matahari yang menjadi lambang kemuliaan Yesus Putra Tunggal Allah, Sang Matahari Sejati. Namanya misa siang, disebut dia sebagai misa hari raya Natal siang. Namun ini dapat juga dilakukan sampai pada sore hari. Nah, demikian penjelasan ringkasnya supaya kita juga tahu Mazmur tanggapan yang dipakai untuk malam Natal itu pada bagian yang mana.
yaitu pada hari raya Natal malam. Itu yang kita pakai untuk Mazmur tanggapan pada malam Natal. Nah, supaya saya tidak dianggap hoaks ataupun sesat karena kita ragu dengan apa yang saya jelaskan, maka saya harus katakan bahwa apa yang tadi saya jelaskan itu sumber utamanya diambil dari tulisan Romo CH Suryanugroho OSC yang ia tulis di Majalah Hidup edisi ke-52 tanggal 25 Desember 2016. Silahkan kita cek di internet juga, itu ada beredar. Silahkan dicek kebenaran apa yang saya katakan ini. Demikian kawan-kawan penjelasan ringkas untuk hari raya Natal kita. Semoga ini membantu kita. Dan sekarang kita mau belajar Mazmur tanggapan pada hari raya Natal malam. Di situ di halaman 16 ditulis Mazmurnya diambil dari Mazmur nomor 96 ayat 1 sampai 2a, ayat 2b sampai 3, ayat 11 sampai 12 dan ayat 13. Sedangkan R ataupun refren diambil dari Lukas 2 ayat 11. Nada dasar do sama dengan D dengan birama 2/4 dan 4/4. Nah kawan-kawan, ini 2/4 dan 4/4 ini setelah saya lihat-lihat dari keseluruhan Mazmur ini, biramanya ini ada pada bagian refren sekaligus. Pada bagian refren ada yang 2/4, ada yang 4/4. Nah, cara melihatnya demikian. Birama 2/4 maksudnya adalah ada dua ketukan dalam satu birama yang nadanya itu berisi nada 1/4. Sedangkan birama 4/4 di dalam satu birama itu ada 4 ketukan yang nada-nadanya adalah nada 1/4. Nah, jadi kalau kita lihat refrennya ini, kita bisa lihat do fa sol. Kita coba notnya. Sol 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 la si do la sol mi do la la do si la sol mi do re mi fa sol la si do do. Nah, kalau kita lihat antara sol sol pada kata hari itu satu ketukan, dia ditambah ke bagian akhir kata Tuhan. Do do ada 3 ketukan, jadi dia tetap 4. Lalu sesudah kata hari itu ada kata ini telah lahir bagi. Itu kalau kita hitung 1, 2, 3, 4 ketuk. Kita seorang juru se, itu pun 1, 2, 3, 4 ketuk. Lamat yaitu 1, 2, 3, 4 ketuk. Sedangkan pada kata Kristus itu ada 2 ketuk. Nah, disinilah yang 2/4 itu. Sedangkan yang lainnya itu 4/4. Jadi apa yang tertulis di sini do sama dengan D dengan birama 2/4 dan 4/4 bukan berarti refrennya 2/4, Mazmurnya 4/4, bukan. Dalam refren ini di situ ada 2 birama sekaligus, birama 4/4 dan birama 2/4. Sekarang kita coba sekali lagi notnya. Do re mi fa sol 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 la si do la sol mi do la la do si la sol mi do re mi fa sol la si do do. Nah, kata-katanya, hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Sedangkan ayat-ayatnya polanya do mi fa sol la sol la si do sol mi fa sol do mi fa sol la sol la fa mi re do. Kita coba nyanyikan dari refren, lanjut ke ayat-ayatnya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat,
yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Untuk haleluyanya, nada dasarnya do sama dengan D, birama 2/2. Mi re mi re do mi sol la sol la do do si sol. Haleluya, haleluya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Demikian kawan-kawan, semoga kita dapat mempersembahkan yang terbaik pada Natal, malam Natal tahun ini dengan berlatih bersama di Rafael Channel ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat juga mudah dimengerti ataupun dapat dipahami. Kalaupun tidak sempurna, saya mohon maaf. Paling tidak dengan belajar di channel Rafael ini, kita dapat memiliki gambaran tentang Mazmur Tanggapan pada malam Natal buku edisi yang baru ini. Itu saja, semoga Tuhan memberkati kita.